Sebentar lagi kita akan berinteraksi dengan Sang Pencipta, Sang Maha Baik yang telah menjadikan kita, yang telah menuntun dalam setiap kesulitan-kesulitan hidup kita. Kita buka hati dan pikiran kita agar Roh Kudus sendiri yang tercurah atas hidup kita masing-masing. Semoga perayaan Ekaristi ini semakin bermakna dan semakin berdampak positif terhadap kehidupan kita. Maka marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami di surga, syukur kami panjatkan kepadamu atas kebaikanmu yang tak terhingga. Teristimewa kami boleh mengalami peristiwa Natal. Kiranya dengan mengenangkan kembali akan kelahiran Kristus ke dunia, membuat kami semakin bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang baik, menjadi anak-anak-Mu yang semakin peduli, menjadi anak-anak-Mu yang semakin peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kami. Semoga kelahiran Kristus dalam kesederhanaannya juga mengajarkan kami semua untuk tidak henti-hentinya bekerja keras, berjuang dalam belajar. Semoga kami pun juga mampu meneladani akan kerendahan hati Kristus. Semoga kami pun menjadi pribadi yang tidak mudah untuk mengeluh, dan semoga kami menjadi pribadi yang senantiasa mau bersyukur karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah perayaan Ekaristi ini. Jamalah kami masing-masing pribadi antar pribadi. Semoga kami semakin menjadi anak-anak-Mu yang berkenan atas apa yang Kau kehendaki. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyi bareng-bareng lagu pembukaan Malam Kudus. Amin.
Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya bersamamu. Teman-teman yang terkasih, bila orang mewartakan sesuatu yang baru, entah barang, entah ajaran, maka timbullah di benak kita pertanyaan-pertanyaan, siapakah engkau? Dari mana asalmu? Mau apakah engkau? Dapatkah engkau kupercaya? Demikian pula orang bertanya kepada Yohanes yang memberi kesaksian tentang cahaya, tentang Yesus putra kesayangan Bapa yang berkenan di hati Tuhan. Kita pun akan berkenan di hati Tuhan bila kita tidak menonjolkan diri, melainkan menampilkan Kristus dalam hidup kita. Kini mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cahaya ilahi, terangilah dan nyalakanlah hati umat-Mu dengan cahaya mulia. Semoga kami selalu mengimani dan mengasihi penebus kami, Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Surat Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Allah yang memberi kesaksian, karena adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu dalam dirinya. Dan siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah
Inilah Injil suci menurut Markus. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, saya khotbahnya di bawah ya, biar kelihatan. Di atas nggak kelihatan. Yang dua nasib. Teman-teman, selamat pagi. Tadi diam-diam semua, sekarang biar ada suara. Selamat pagi. Hari ini kita sebenarnya mempunyai 3 intensi yang saya tahu. Pertama, kita ingin merayakan Natal. Yang kedua, kita ingin merayakan Tahun Baru. Dan yang ketiga, kita ingin mohon berkat dari Tuhan agar semester yang baru ini bisa kita jalani dengan baik. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu. Ini kan teman-teman SMP ya, semua ya, nggak ada yang SD ya. SMP umurnya paling kecil berapa? 12. Oke. SM yang paling apa ya? Paling senior? Kelas 3? Hah? 15. Oke. 12 sampai 15 tahun. Walaupun di sini ada banyak guru, anggap nggak ada, ya. Pertanyaan ini agak sensitif. Di sini siapa dari teman-teman yang udah punya pacar? Nggak ada yang mau ngaku. Bu, nih, nggak ada yang mau ngaku. Padahal sering mojok ya. Itu ya. Pada kelas susu kayaknya udah banyak. Sekali lagi, siapa yang udah punya pacar? Udah ini, udah banyak. Ternyata banyak ya. Banyak. Oke, nggak apa-apa. Berarti banyak bu. Survei. Lalu biasanya kalau SMP yang pacaran, selain mojok-mojok tuh ya, ngapain kalian? Ngapain? Ini kalau ditanya ngapainnya bingung. Karena biasanya di sekolah doang ya. Oke. Mungkin ada yang nggak tahu ya, ada sama pacarnya belajar bareng. Wah, keren banget kalau ada ya. Kayaknya dikit kalaupun ada. Main atau jalan bareng? Ada ya. Wah, kayaknya di belakang tuh kelas 3 ya. Ya, kayaknya udah berpengalaman. Kenapa teman-teman udah berpikir untuk punya pacar di tingkat SMP? Ada yang mau jawab? Ada yang berani? Bukan ada yang mau, ada yang berani jawab? Gak ada? Waduh. Saya dulu waktu SMP juga udah sempat punya pacar. Ini nabung tangannya gara-gara gak punya pacar. Siapa banget. Saya SMP udah sempat punya pacar 2. Sombong dikit boleh dong ya. Tahun baru sombong. Kelas 1 sama kelas 3. Kelas 2 menikmati kesendirian buat ngeliatin calon yang kelas 3. Kenapa waktu itu ingin punya pacar? Pertama, dia teman ya. Masa teman-teman lain punya pacar, saya enggak. Jangan-jangan kalian juga sama ya kan?
Yang kedua, ada satu niat positif. Ini bukan ngajarin ya, Bu Guru, saya bukan ngajarin Pak Guru ya. Saya mikirnya gini, teman-teman saya kayaknya punya pacar, bagusnya adalah dia punya teman untuk belajar bareng. Dan rata-rata yang dipilih adalah teman dari satu kelas. Maka ada rasa ingin berkompetisi. Masa pacar saya lebih bagus dari saya? Nah, malu. Maka ini menjadi kekuatan atau penyemangat pada waktu itu. Kelas 1, kelas 2 gak pacaran. Karena emang gak ada yang mau aja. Kelas 3 baru mulai lagi karena mikir, kayaknya nih kelas 3 mau ujian akhir sekolah sama ujian nasional. Saya nggak tahu sekarang masih ada ujian nasional atau enggak, tapi ada nggak sih? Nggak ada ya, yang menurut saya masih ada. Kan kalau ujian nasional nggak lulus berarti nggak bisa ke SMA pada waktu itu. Maka mikirnya, perlu penyemangat, perlu teman buat belajar bareng. Cari satu orang, ada untungnya yang mau sama saya. Gak lama, gak apa-apa. SMA mah gak usah lama-lama, gak usah dalam-dalam. Yang penting tahu dulu ada teman untuk belajar, ada teman untuk ngobrol dan sebagainya. Maka teman-teman kalau yang punya pacar, sekali lagi ini bukan ngajarin. Tahapnya situ dulu aja. Yang penting punya teman belajar, teman ngobrol, teman buat diskusi. Gak usah mikir yang aneh-aneh dulu ya. Nah, itu baru yang pertama. Tadi yang punya pacar. Pertanyaan kedua sebenarnya lebih general. Siapa di sini yang punya lebih dari 2 orang sahabat? Punya lebih dari 2 orang sahabat? Yang belakang banyak. Yang depan pada nggak punya teman? Sebelah kanan saya nggak ada nih. Ini kelas berapa? Kelas 8. Oke. Ini kelas 7. Kelas 7 punya, kelas 8 punya, kelas 9 mana sih? Kelas 9 sini, di belakang. Oke. Rata-rata punya sahabat lebih dari 2. Sebenarnya polanya sama, sahabat dengan pacar untuk tingkat usia kalian. Jadi teman untuk main, jadi teman untuk curhat, bahkan mungkin teman untuk belajar bareng. Nah, teman-teman, saya ngajak teman-teman untuk membayangkan di awal punya pacar, punya sahabat, arahnya kurang lebih sama. Ada teman, ada pribadi yang menemani kita untuk bisa berproses dan bertumbuh. Entah untuk belajar, entah untuk main, entah untuk jalan-jalan dan sebagainya. Itu kan cara kita untuk bisa bertumbuh. Logika ini kita pakai untuk melihat kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini udah mulai masuk. Tuhan Yesus itu kan dikenal sebagai pribadi yang dekat dengan umat manusia. Teman-teman, tadi saya nanya di belakang, banyak ya yang dari Protestan? Coba angkat tangan. Yang dari Protestan. Oke. Tahu nggak ya, di dalam perjanjian lama, kalau gambaran Allah itu dikenal sebagai gambaran Allah yang dalam tanda kutip jauh, nggak kelihatan wujudnya kayak gimana. Mereka Allah akan berbicara melalui perantaraan siapa? Nabi. Nah, ada pribadinya, tapi bukan pribadi Allah, pribadi Nabi. Nah, Yesus datang untuk menunjukkan wajah keilahian, wajah ketuhanan, dan membuat kita tahu, kenal, Tuhan itu seperti ini. Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan itu ibaratnya kayak seorang sahabat yang nempel dengan kita, yang mau ngobrol dengan kita. Itulah makna Natal yang kita temukan. Tuhan menjadi sahabat bagi teman-teman semua. Tuhan menjadi pribadi yang nemenin teman-teman belajar dan jalan-jalan. Tuhan nemenin kalian yang mungkin kadang-kadang ngerasa galau. Makna Natal yang bisa kita temukan. Lalu yang kedua, tahun baru. Tahun baru itu identik dengan niat, ya. Tahun baru identik dengan resolusi. Ada yang udah punya niat di tahun ini? Niat tertentu? Coba sebutin satu. Pengen apa? Yang depan dulu deh, yang depan. Ada yang depan yang udah punya niat di tahun ini? Masa nggak ada? Nggak ada nih? Nembak aja ya. Coba. Ini
setuju. Niat 2023 mau apa? Masuk ranking 3 besar. Kamu gak setuju apa? 73. Gurunya siapa? Yang mana? Bu, 3 besar Bu ya. Yang belakang satu lagi. Tadi cowok 2, cewek deh. Kamu deh, udah angkat tangan boleh. Saya ingin mempertahankan juara 1. Kita kasih tepuk tangan dong. Mempertahankan ranking 1. Kamu kelas berapa sekarang? Kelas berapa? Kelas 7. Oke, semester 1 ranking 1. Semester 2 mau ranking 1 lagi. Oke. Teman-teman semuanya boleh punya yang namanya niat atau resolusi. Cuman kadang-kadang masalahnya adalah niat itu berhenti tanpa adanya eksekusi. Mager. Niatnya sih pengen juara 1. Niatnya pengen 3 besar. Tapi males buat belajar. Ya, sia-sia. Kalau yang di Parung itu kadang-kadang kalau saya tanya resolusinya apa? 2023 diet mulai besok tahu 2024. Teman-teman niatnya 3 besar, belajarnya mulai besok tahu udah akhir tahun. Resolusi itu dimulai dari hari ini. Maka teman-teman yang punya niat entah masuk 3 besar, tadi mana yang 3 besar, juara 1, lulus SMA, lulus naik ke SMA, kita mulai semuanya proses dari hari ini. Jangan berpikir, mulainya besok aja lah, mulainya lusa, janji lusa akan berusaha, kayaknya nggak akan jadi. Tapi kita mulai dari hari ini, tahu yang mau dikerjain apa, tahu yang mau dipelajari apa, tahu yang mau dikembangkan apa. Maka saya mengajak poin kedua adalah, mari kita tidak hanya berhenti membuat sebuah resolusi, tapi malah buat eksekusi. Kita buat resolusi dengan penuh motivasi agar kita bisa mencapai hasil yang terbaik. Dan itu dimulai dari hari ini. Lalu poin yang ketiga, kita pun ingin memulai awal semester yang baru. Mungkin di semester yang lalu ada yang bisa mengakhirinya dengan penuh sukacita. Tadi yang ranking 1 misalkan, ranking 2, ranking 3 dan sebagainya. Mungkin ada yang sedih karena mendapatkan ranking terakhir. Dulu teman saya itu selalu bangga. Kalau ditanya, ini kan kami di tingkat seminari ya, ranking berapa? Ranking 8, 10 besar. Tapi ditanya muridnya berapa? 8. Ranking 8 dari 8 orang, lumayan. Tapi kan orang jarang nanya ya, muridnya berapa? Tapi paling enggak, kita berusaha. Kalau misalkan sebelumnya ada rasa penyesalan, ada mungkin kekurangan, yuk di semester yang baru ini kita awali dengan semangat yang baru. Yesus datang menjadi pribadi yang menyertai diri teman-teman. Maka kekuatan itulah yang kita gunakan untuk menjalani semester yang baru. Kalau yang kemarin ada yang merasa gagal, gak masalah. Yang semester kemarin mengalami keberhasilan, pertahankan. Kita mulai bersama-sama berjuang di tahun yang baru ini untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Mungkin gak akan ada semuanya menjadi peringkat pertama. Pasti akan ada peringkat misalkan 1 sampai 20. Tapi yang dilihat bukan peringkatnya, perkembangan apa yang bisa kita dapatkan. Itulah yang perlu teman-teman lihat. Maka nanti kalau misalkan di akhir tahun atau di akhir semester ngelihat, oh ternyata saya dari peringkat 20 ternyata bertahan di 20, tapi nilai saya berkembang jauh lebih baik, maka itu syukurilah. Tapi yang diperjuangkan adalah bagaimana itu bisa berkembang. Maka teman-teman, kita memulai sesuatu yang baru, kita memulai hari yang baru, kita memulai semester yang baru dengan rasa optimis. Kalau teman-teman di sini punya banyak sahabat, maka anggaplah semua orang yang ada di sini adalah sahabat kalian. Semua orang yang ada di dalam kelas kalian adalah sahabat kalian yang akan membantu dan menemani kalian untuk bertumbuh bersama. Para guru yang ada di sini juga bukan hanya menjadi pribadi yang membantu dan mengajari kalian. Mereka adalah sahabat-sahabat yang dikirim dan diutus
diutus oleh Tuhan untuk menemani kalian. Maka bersyukurlah atas kehadiran Bapak dan Ibu yang ada di sini. Doakan mereka juga dalam doa-doamu agar mereka senantiasa menjadi pribadi yang sehat dan kuat menghadapi dan menemani teman-teman semua. Semoga Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dalam hidup kita. Kini mari kita lanjutkan dengan doa. Yesus menaruh kepercayaan kepada kita. Kita diberi tugas mengerjakan dunia lebih maju dan hidup menurut rohnya. Dengan rendah hati, marilah kita memanjatkan doa-doa kita. Bagi para uskup dan para imam, semoga Bapa mendampingi para uskup dan para imam agar mereka membawakan kita dengan penuh kesabaran dan cinta. Marilah kita berdoa. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapa memimpin para masyarakat kita agar mereka mampu merasakan semangat pelayanan dan kerendahan hati. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami para siswa SMA Santa Maria, ya Bapa, semoga penyertaan-Mu pada saat kami belajar di semester 2 ini, semoga kami dapat belajar dengan hati yang senang dan gembira. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua kami, ya Bapa, kami serahkan orang tua kami kepada-Mu. Bimbinglah mereka dalam pekerjaannya mencari nafkah untuk keluarga kami. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu guru kami serta seluruh karyawan sekolah kami, ya Bapak, semoga mereka dapat menjadikan sekolah ini sebagai tempat yang nyaman bagi kami untuk belajar dan mengembangkan diri kami. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa segala doa dan permohonan kami. Seluruh doa ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan persiapan bersama.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh Allah yang kudus. Allah Bapa sumber segala rahmat, terimalah persembahan umatmu sebagai pernyataan iman kami kepada Kristus yang akan kami terima dalam sakramen ini, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakan sebelum adanya waktu, masa dalam waktu, agar dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbarui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memujimu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kudus Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan damai. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau Allah layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius, serta semua roh beriman. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau,
dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
kepada Roraga berkat sabdamu, dan perkenankanlah kami mewartakan segala karyamu yang agung dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Teman-teman, Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi pada hari ini. Semoga ini menjadi awal yang baru bagi teman-teman yang akan memasuki semester yang baru. Sedikit penjelasan. Tadi di bagian akhir ketika komuni, bagian belakang itu hanya memperoleh sedikit kecil, tapi maknanya sama dengan teman-teman yang dapat di depan, yang dapat pulang. Maka yang tadi dapat dikit jangan berkecil hati. Oh, berkatnya beda, enggak sama. Ya, cuma porsinya aja kalian yang lebih kecil. Nanti boleh datang lagi di hari Minggu untuk bisa. Lalu terima kasih sekali lagi. Mari kita akhiri misa hari ini dengan mohon berkat dari Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.